Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan dari video sebelumnya, di mana kita akan melakukan merging data dari beberapa perekaman yang mungkin tidak menghasilkan satu perekaman yang panjang. Nah, kebetulan alat yang digunakan di Universitas Indonesia hanya merekam data dengan panjang 1 menit, sehingga untuk mendapat rekaman sebanyak setengah jam, kita harus melakukan merging dari data yang sudah kita miliki. Nah, hal yang dilakukan seperti yang sudah dilakukan pada video sebelumnya, kita menggunakan modul OpsPy untuk melakukan merging tersebut. Nah, untuk memanggil data, keseluruhan data, kita menggunakan modul glob. Modul glob ini adalah modul yang biasanya kita gunakan untuk memanggil data dalam jumlah yang banyak. Nah, kita akan memanggil datanya dahulu dengan memasukkan data tersebut ke dalam variable files. Di sini kita tambahkan informasi, membaca atau mengambil informasi lokasi data dengan menggunakan modul glob. Nah, lokasi datanya, kebetulan saya menyimpannya di dalam flash disk seperti yang saya tunjukkan pada video pertama, di mana di sini di Iskandar di sini adalah data yang kita akan dapat dari alat langsung. Ini adalah MVPA. Nah, ini datanya. Jadi kalau kita coba copy ke sini, kita akan dapat lokasi alat tersebut. Dan kalau kita hanya menggunakan keseluruhan nama dari yang kita copy tadi, kita hanya akan memasukkan satu data, sedangkan kita ingin memasukkan seluruh data. Maka dari itu, nama datanya bisa kita gantikan dengan bintang. Artinya, semua data yang memiliki ekstensi .seg2 itu akan termasuk ke dalam files. Jadi kalau kita coba running ini, sorry. OpsPy ya, bukan OpsPy. OpsPy. Oke. Kalau kita coba running, maka di variable explorer kita akan punya 14 data atau 14 lokasi dari data tersebut. Nah, setelahnya, kalau kita ingin membaca datanya, seperti yang kemarin kita sebutkan, kita bisa tuliskan di sini st, atau langsung saja OpsPy read untuk files yang pertama. Nah, ini datanya yang terbaca di data yang pertama. Kalau kita lihat ya. Nah, itu menggunakan perintah OpsPy. Nah, tapi kali ini kita akan fokus untuk merging data. Tapi yang perlu kita ingat juga bahwa dari data pengukuran itu ada data awalan sama data akhiran yang tidak akan kita masukkan ke dalam proses merging kita, karena itu emang data yang tidak terekam dengan baik dari hasil perekaman. Nah, makanya perlu kita melakukan penghapusan data awal dan akhiran dengan perintah. Di sini kalian bisa masukkan del atau mendelete files dari data awal dengan mendelete files dari data akhir. Di sini artinya dia mendelete files di data ke 0, ini mendelete files ke paling terakhir ya, dari ujung akhir data. Maka seharusnya di sini kalau kita running lagi, kita akan punya 12 data. Kalau sebelumnya itu ada 14 data, sekarang jadi 12 data. Nah, kemudian kita membuat sebuah list baru
di mana list baru itu membuat untuk yang membaca file yang membaca stream yang terdapat pada files. Nah, di sini list barunya itu kita nyatakan dengan data, di mana datanya ini tidak terisi apa-apa. Kita tidak tuliskan dia memiliki apapun, tetapi dia punya banyak list atau list yang dia miliki itu sebanyak list dari files itu sendiri. Jadi kalau kita running di sini, kita akan punya data yang tidak terisi apapun dengan size yang sama dengan size-nya files. Kemudian kita membaca datanya ke dalam membaca file itu ke dalam data menggunakan modul OpsPy. Membaca, saya konsisten aja ya menggunakan huruf kecil semua biar konsisten. Oke, perintahnya di sini kita gunakan for loop. Kita gunakan untuk i, di mana i-nya itu dari range 0 sampai dengan panjangnya data. Kita akan membaca atau mengisi data, list data yang kita punya itu dengan files. Perintahnya adalah kita menggunakan perintah modul OpsPy untuk membaca file stream. Nah, seharusnya ini bisa. Kalau kita coba running, maka sekarang data itu, datanya terisi, datanya terisi stream ini. Jadi kalau kita coba panggil di sini data yang pertama, ini dia. Terus kalau kita coba panggil data yang pertama untuk trace yang pertama, ini dia. Terus kalau kita ingin coba plotkan, nah ini hasil plotnya dari data yang pertama tersebut. Oke, ini data perekaman dari stream yang pertama. Kemudian hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan merging dari masing-masing data tersebut. Nah, untuk melakukan mergingnya, kita harus mendefinisikan dulu awal dari masing-masing data. Jadi, karena tadi kita lihat di sini bahwa trace dari data stream itu, data yang pertama ini ya, itu ada 3 trace, di mana trace yang pertama itu adalah trace arah sumbu X, trace yang kedua adalah trace arah sumbu Y, dan trace yang ketiga itu adalah trace arah sumbu Z. Nah, kalau kita ingin melakukan merging, maka kita harus memilih dulu mana komponen yang akan kita merging. Di sini akan saya tunjukkan untuk ketiganya langsung. Jadi, pertama saya pisahkan dahulu untuk komponen X
Di mana di sini saya bilang X komponen, saya singkat dengan XCOM, itu akan saya isikan dengan data yang pertama dari trace yang pertama juga. Nah, saya coba copy saja biar nggak harus lama-lama ngetik. Dan untuk nanti yang arah sumbu Y juga sama. Saya akan gunakan data yang pertama, tapi trace yang kedua. Sumbu Z juga begitu. Saya akan gunakan data yang pertama, tapi untuk trace yang kedua. Maka dari itu, kalau saya coba running di sini, maka saya akan punya trace dari data pertama, arah sumbu X, trace dari data pertama, arah sumbu Y, trace dari data pertama, arah sumbu Z. Nah, ini kalau di-plot juga bisa langsung ini. Jadi kalau saya coba X komponen, kemudian plot, harusnya sama ya dengan yang kita dapatkan tadi. Ini yang kalau kita gunakan data trace plot, kalau ini saya langsung XCOM plot, karena kita hanya mengambil komponen X-nya saja. Nah, untuk menambahkan ke trace-trace berikutnya, agar kita dapat trace yang lebih panjang, kita juga bisa gunakan perintah for loop. Ini di sini kita akan merging. Saya coba pakai J sekarang ya. Karena tadi yang komponen pertamanya sudah ada, maka tidak perlu kita tambahkan lagi komponen yang pertama. Jadi sekarang kita looping dari komponen yang kedua. Dan ya kita bisa gunakan len files atau len data sama saja. Jangan lupa titik 2 di akhir dalam perintah for loop, kalau enggak dia tidak akan berjalan dengan baik. Nah, di sini saya bisa copy ulang saja daripada saya harus ketik balik-balik ketik rapi-rapi. Cuman yang membedakan di sini kita tidak memasukkan trace yang baru ke trace yang lama, tapi kita menambahkan, yang artinya di sebelum tanda sama dengan itu kita gunakan tanda plus, yang artinya kita menambahkan trace di sana. Nah, trace yang kita tambahkan juga data-data berikutnya. Jadi di sini saya gantikan 0 data tersebut dengan J. Oke. Terus kalau kita ingin melihat hasilnya, kita bisa lakukan atau kita coba running dahulu. Maka sekarang panjang trace-nya jadi lebih besar ya dari trace yang sebelumnya. Dan kalau kita ingin memplot hasilnya, kita tinggal ketik X komponen plot seperti ini. Atau juga kita bisa plot untuk ketiga komponen tersebut menjadi seperti ini. Nah, kita punya sekarang tiga komponen. Mungkin tidak terlihat kalau seperti ini. Coba kita hapus. Kita hapus dahulu. Saya coba clearkan terminalnya. Oke, sekarang kita running lagi. Maka saya akan dapat 3 plot langsung di sini. Untuk komponen arah sumbu X, komponen arah sumbu Y, komponen arah sumbu Z. Ya, di sana kalian juga bisa lihat panjang datanya ya. Tadi dengan cara X. Contohnya saya pengen lihat panjang data dari komponen X. Nah, di sini dia merekam dari tanggal 30 bulan 8 pukul 11.04 sampai dengan
11, 16. Jadi sekarang kita punya 12 menit data yang didapatkan dari 12 stream yang kita merging dengan frekuensi sampling 2000 Hz, yang artinya dia mengambil 2000 data setiap detiknya dengan total panjang data sekian. Oke, itu adalah proses merging. Semoga bermanfaat. Terima kasih.